Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya, saya akan update untuk Bitcoin dan juga AAV. Karena AAV juga udah lama nggak diupdate juga. Kemarin ada yang request AAV. Jadi hari ini di hari Minggu akan saya update untuk AAV, teman-teman. Jadi kemarin seperti biasa udah update untuk Bitcoin, kemudian XRP, Shiba, Cardano dan juga OP. Ini beberapa hari yang lalu juga sudah saya update gitu ya. Dan sebelum dimulai untuk analisa atau pembahasan hari ini, akan saya ucapkan dulu nih ya, untuk selamat berakhir pekan khususnya di hari Minggu ini. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara daily ya, secara time frame satu hari ini sama pembahasan seperti di video Bitcoin kemarin. Ini adalah outlooknya. Di sini ada key levelnya dia di box kuning ini ya. Tinggal nanti kita lihat apakah di sini dia mendapatkan reaksi at least untuk naik sekedar retest EMA 21 dan 34 dulu. Di sini baru mungkin kalau terjadi adanya rejection dia lanjut turun lagi bahkan ke $25.000, atau malah dia make decision untuk lebih dulu terbreakdown retest untuk lanjut turun lagi ya. Makanya ini untuk dua skenario ini perlu sekali dipantau ya untuk pergerakan si Bitcoin di minggu depan, khususnya udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nanti baru kita pantau bersama-sama. Khususnya sih lebih ke arah hari Senin sih, karena lebih volatile dibandingin Sabtu Minggu gitu. Nanti kita lihat reaksinya apakah di akhirnya for the first time closing candle yang maybe di sekitar $26.000, 26.100, 26.000 gitu ya, atau malah dia mengalami kenaikan dulu ya. Jadi itu masih menjadi concern kita saat ini. Jadi kalau misalkan dia terbreakdown retest pun di lower time frame-nya bisa dimanfaatkan at least, teman-teman. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman ya overall kalau yang nanyain apakah si Bitcoin ini masih uptrend dan lain sebagainya ya, sejauh ini masih uptrend, teman-teman. Kita bisa lihat juga dari strukturnya di sini ya. Ini B1-nya, kemudian ini untuk area keduanya, kemudian ini area ketiganya gitu. Jadi overall masih uptrend, kita bisa lihat di sini. Masih seperti anak tangga. Ya walaupun sekalipun dia istilahnya ngetes ke sekitar $25.000 pun ya itu masih uptrend. Karena di swing low terakhir dia di sini hitungannya di sekitar $19.800-an lah. Ya selama memang masih berada di range sekitar $24-25.000 itu masih oke banget gitu ya. Mengingat juga sebelumnya menjadi resisten kuat juga, dan area itu juga terakhir kali ini sempat di retest ya sebelum lanjut naik lagi ya. Jadi palingan itu yang nanya apakah si Bitcoin secara daily ini masih uptrend. Yes, masih uptrend, dan ya pantauan kita itu di 24 sampai $25.000. Tapi kalau misalkan di situ mampu gitu ya bertahan lanjut naik lagi, wah itu bagus banget dan mungkin ngejar ke sekitaran $32.000 sampai $40.000 untuk si Bitcoin ya. Tentunya ini berproses ya, nggak langsung sehari dua hari loh teman-teman ya, karena ini juga time frame satu hari. Dan ya itu untuk sekedar update si Bitcoin secara daily time frame-nya. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Overall masih sama untuk area-areanya seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini adalah swing low-nya dia, dan ini menjadi resisten pertama atau terdekatnya dia ya. Kemudian udah mampu di flip menjadi support ya di sekitar $26.500-an. Dan ya kita bisa lihat beberapa kali memang di sini di testing nih ya. Kemudian untuk bagian atasnya lagi secara Fibo yang kemarin juga udah ditarik itu ada di 0,5 sampai 0,6. Kemudian secara zonasi juga kemarin udah kita lihat di sini dan di sini. Ya, jadi memang secara zonasi dan juga secara Fibo cocok, teman-teman. Dan ya ini sempat juga yang ngetes atas bawah nih. Ya walaupun di weekend mungkin kemarin yang nonton di video saya ya bisa dimanfaatkan untuk scalping kecil gitulah ya. Untuk bagian atasnya disentuh nih, kita bisa lihat bikin candle ke atas nih disentuh. Kemudian untuk bagian bawahnya juga ini disentuh, teman-teman. Ya jadi mungkin yang mau scalpingin short atau long, karena biasanya Sabtu Minggu itu low volatile, mungkin tersideways, mungkin bisa bermain di range kecil gitu ya. Mungkin untuk scalpingin aja ya ini areanya. Nah untuk menjelang besok tinggal kita lihat aja nih area penentunya. Ya bagian bawahnya berarti di sini 26.500-an, $26.700. Kemudian bagian atas itu di sekitar $27.100 lah ya. Nanti tinggal kita lihat apakah memang pergerakannya besok di Senin ini akhirnya mampu break retest untuk ngejar next target sekitaran $27.300, $27.500 gitu, range area situ, atau dia make decision atau lebih memilih terbreakdown dulu ya, retest. Oke, baru untuk lanjut turun lagi ngejar ke swing low-nya dia pada pergerakan 12 Mei gitulah, teman-teman ya. Jadi palingan ini yang perlu diperhatikan dulu menjelang besok di hari Senin. Ya, jadi ketika memang di sini dia terbreakdown kemudian mantul ya. Kenapa saya proyeksikan mantul dulu di sini ya? Seperti ada tahanan atau mini supportnya juga lah.
Ya, terakhir kali di sini bikin base sedikit, kemudian lanjut naik lagi ya. Bull candle cukup besar lah secara time frame 1 jam muncul dari kisaran area sini. Ya, jadi mungkin ekspektasinya ketika dia udah terbreakdown, naik untuk retest saja sebelum dia lanjut turun, maybe ngejar area sini. Dan ini menjadi key levelnya dia yang perlu dipantau. Apakah dia terbreakdown dulu atau dia terbreakout dulu ya untuk ngejar next area target. Cuma secara overallnya pandangan lebih besarnya lagi masih sama. Untuk skenario dead cat bounce itu masih bisa terjadi, at least dia masih ketahan ya di kisaran area sini gitu. Jadi sini udah drop, kemudian di sini berproses naik untuk lanjut turun lagi. Ya, dead cat bounce kurang lebih seperti itu. Itu masih possible untuk yang nanyain gitu ya. Next ini untuk AAV. Ini AAV untuk secara daily time frame dulu. Jadi secara dailynya ya kalau misalkan saya pribadi lihat di sini bisa kita hubungkan juga nih. Ya. Maka terbentuk sebuah trendline resistance nih, garis warna putih. Oke, ini beberapa kali dites pada Mei 2022, Agustus 2022, kemudian di Februari 2023. Berarti 1, 2, 3. Kurang lebih sekitar 3 kali udah di testing. Kemudian untuk bagian bawahnya juga nih kita hubungkan aja. Oke, seperti ini udah 1, 2, 3 kali di testing juga ya untuk bagian support bawahnya. Dan overall terbentuk sebuah symmetrical triangle pattern. Ya, jadi ini 50-50 memang kalau triangle pattern itu. Nanti kita bisa lihat dulu apakah ketika dia di sini masih lanjut turun lagi ngetes ke area bawah ini mendapatkan reaksi di sekitar 56 dolarnya, dan akhirnya dia mantul ngejar beberapa testing beberapa area support resistannya sebelumnya, atau malah dia dari sini terbreakdown dan dites untuk lanjut turun lagi lebih dalam ya. Palingan itu kalau dilihat secara pattern secara daily. Nah, sekarang ini memang dia terakhir ini udah terbreakdown ya dari area support resistance di area sini nih. Sebentar saya tandain di sekitar sini nih ya. Di sini udah dia terbreakdown di sekitar 64,3 sampai 66,3 dolar. Nah, kalau misalkan seperti ini yang terjadi ya, maka untuk penurunan lebih lanjut bakal ngejar ke kisaran berapa, Bro? Ngejar kisaran sini secara daily-nya. Nih, terakhir kali ngangkat harga dari sini. Ya, lanjutin lagi kenaikannya itu di sekitar ya 55 sampai 57 dolar lah. Ya, range-nya gitu ya, yang menjadi area pantauan mungkin buat teman-teman ya yang mau cicil beli gitu ya, mau pertimbangan wah ini area ini, kemudian di sini ada trendline support gitu ya, wah ini kayaknya mau cicil beli buat investasi jangka panjang gitu ya, yang nggak ada salahnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang lebih konservatif ya lihat dulu kalau misalkan di situ adanya terbentuk dari lower time frame yang terbentuk bullish pattern dan mampu break dan retest baru bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya balik lagi ke masing-masing teman-teman tipenya seperti apa. Cuman yang ini menjadi area pantauan. Kemudian area lebih bawah lagi di sekitar berapa di sini? Secara zonasi ya di sini. Ini di sekitar 50 sampai 51,7 dolar. Kemudian ini di lowest price pada Juni 2022 nih. Nah, tail candle-nya nih ya di sekitar 45,7 sampai 47,2 dolar. Ya, ini menjadi 3 area pantauan, khususnya ini dulu aja karena di sini secara zonasi dan juga trendline support terbentuk, berarti di situ adanya conference of support untuk si AAV. Ya, kemudian kalau secara daily di sini udah terbreakdown ya biasanya support become resistance kalau misalkan udah terbreakdown ya level area ini, dan lebih atas itu di sekitar 74,2 sampai 77,2 dolar nih di sekitar area ini. Ya, palingan itu dulu aja kalau yang nanyain untuk AV bagaimana secara daily-nya, palingan itu ya concern kita. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 1 jam seperti apa, dan ya kalau misalkan dilihat dari secara time frame 1 jam ya, jadi memang ini kan overallnya dia tersideways kurang lebih mengikuti si Bitcoinnya. Di sini juga terbentuk sebuah trendline juga nih. Nah, ini trendline resistance ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini juga terbentuk sebuah trendline support. Tinggal teman-teman mau ngambilnya dari tail candle ke tail candle atau bagaimana. Kalau tail candle ke tail candle berarti bisa dibilang juga bergerak di dalam sebuah channel juga bisa. Itu teman-teman ya. Dan posisinya sekarang ini lagi mencoba break nih ya terhadap trendline resisten ini. Nah, kalau misalkan nanti besok Senin dia mampu break dan bertahan gitu ya. Sebentar nih, coba saya ubah dulu, mampu break seperti ini yang ngetes 63 dolaran, kemudian di sini adanya retest gitu ya untuk lanjut naik lagi bisa nih. Ngejar kisaran berapa lagi, Bro? Ngejar kisaran berapa lagi, Bro? Di sini dulu teman-teman untuk areanya. Oke, secara tahun 1 jam ya di sini. Ini kan coba saya ganti dengan warna merah. Sekitar 63,8 sampai 64,2 dolar. Kemudian next area lagi di sini. Ya. Ini di sekitar 65,3 sampai 65,8 dolar. Ya, jadi palingan ini menjadi beberapa area target atau ya area pantauan lah untuk si AAV. 3 area ini untuk yang nanyain resistennya. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya untuk bad skenario nya dia cuma terfalse break gitu ya, karena weekend kemudian
Senin itu melanjutkan penurunan lagi, ya big possibility bisa aja untuk ngejar area bawah seperti beberapa area ini. Ini akan coba saya tandain juga buat teman-teman sekalian di sini dulu tuh ya. Ini di sekitar 61,3 sampai 61,7 dolar. Next lagi di bagian bawahnya ya di sini. Ini di sekitar 60,1 sampai 60,4 dolar. Ya, sekitar beberapa area tersebut yang bisa dipantau untuk secara time frame hourly, dan lebih bawahnya juga mungkin bisa bantuan dengan trendline support ini. Ya. Jadi palingan itu update untuk si AV secara lower time frame, kemudian juga secara daily, berikut juga dengan Bitcoin-nya. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video besok juga. Kalau besok saya uploadnya malam, teman-teman. Oke? Bye bye guys. Thank you.